Halo Pak Galang, perkenalkan nama saya Yuliana Lisya Widiawan dari kelas 10 IPA 3, nomor absen 35. Saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau yang lebih dikenal dengan NAPSA. Ini dia penjelasannya. Jadi ini adalah PowerPoint yang telah saya buat mengenai NAPSA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ini merupakan tugas pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Seperti tadi yang telah saya sebutkan, nama saya Yuliana Lisya Widiawan dari kelas 10 IPA 3, nomor absen 35. Masuk ke pengertian NAPSA-nya sendiri. NAPSA seperti yang tadi, NAPSA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pengertian NAPSA secara umum adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, yaitu diminum, dihisap, dihirup, atau disedot, maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologis dan kesehatan seseorang, serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Penggunaan NAPSA ini umumnya dilakukan di dunia medis atau di bidang kesehatan. Namun terkadang ada orang-orang yang menyalahgunakannya yang bukan dengan tujuan untuk pengobatan dan tidak dalam pengawasan dokter sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik secara fisik maupun mental. Di Indonesia sendiri, istilah NAPSA lebih populer dikenal dengan sebutan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Pengertian masing-masing katanya itu, narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologik. Itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang dapat memberikan khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian zat adiktif sendiri, yaitu zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin, baik secara alamiah, semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat mengganggu sistem syaraf. Pengertian NAPSA menurut para ahli, menurut SmithKline dan French Clinical, pengertian NAPSA adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Menurut Götze, pengertian NAPSA adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan. Saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh, maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh, lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya, maka akan terjadi gangguan secara psikis dan fisik. Menurut Kurniawan, pengertian NAPSA adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa NAPSA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu pengertian NAPSA menurut Jacobus. Menurut Resniwiro, pengertian NAPSA adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia. Menurut Hawari, pengertian NAPSA adalah sebuah narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mencakup segala macam zat yang salah digunakan untuk
giting, mabuk, fly, atau high yang dapat mengubah tingkat kesadaran seseorang. Masuk lagi kita ke jenis-jenis narkoba. Jenis narkoba yang pertama itu ganja. Pasti sekarang ini udah gak heran lagi sama yang namanya ganja, karena di informasi pemberitaan di mana-mana itu pasti narkoba yang digunakan itu salah satunya ganja. Di beberapa daerah, ganja ini disebutnya cimeng, marijuana, atau kanabis, yang merupakan yang merupakan zat narkotika yang berasal dari jenis tumbuhan Cannabis sativa. Peran tumbuhan ini sebenarnya punya sisi positifnya yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak di bagian bijinya. Namun, ada juga sisi negatifnya, yaitu dapat memberikan fantasi, euforia atau rasa senang berlebihan, dan dapat merusak fungsi otak, jantung, dan mental. Ganja ini sendiri memiliki sifat adiktif, sehingga ketika menggunakan akan ada rasa candu, dan buruknya dapat memiliki efek samping jika penggunanya berhenti menggunakan zat ini. Jadi kalau penggunanya berhenti itu, biasanya dia akan merasakan sakit kepala, mual terus-menerus, merasa lelah dan lesu. Biasanya ganja ini dikonsumsinya itu dengan berbagai cara. Ada orang yang menggunakannya dengan dipadatkan, menyerupai rokok yang dilinting sebagai pengganti tembakau, atau dimasukkan ke dalam pipa. Jenis narkoba yang kedua yaitu heroin. Heroin atau yang lebih dikenal dengan putau, bedak, dan etep merupakan olahan dari morfin secara kimiawi. Secara fisik, heroin itu bentuknya itu bubuk atau pil yang dikonsumsinya dengan cara dihancurkan dulu jadi bubuk, lalu cara pakainya dihisap atau disuntik ke pembuluh darah atau otot. Heroin dapat memanjakan penggunanya dengan efek euforia atau kegembiraan tinggi. Jadi biasanya ini punya bahayanya sendiri, yaitu kepada otak yang dapat menyebabkan gangguan otak secara permanen. Efek penggunaannya yang dengan menggunakan skala terus-menerus itu dapat menyebabkan perusakan fisik dan psikis. Dampak bagi fisiknya tuh apa sih? Dampaknya itu biasanya mulut kering, suka gatal, denyut jantung lambat, otot lemas, dan juga pupil mengecil. Dampak secara psikisnya itu suka tidur, mudah stres, gangguan bicara, suka menyendiri, hingga memiliki kecenderungan untuk bertindak kriminal. Jenis yang ketiga yaitu morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus atau yang berarti dewa mimpi, yang merupakan getah opium yang dicampurkan dan diolah dengan zat kimia tertentu. Penggunaannya ini sebenarnya biasanya dilakukan di dalam dunia kedokteran, yang digunakan sebagai obat bius atau penghilang rasa sakit dengan cara disuntikan ke otot atau ke pembuluh darah yang bekerja langsung pada sistem saraf. Namun, kadang morfin disalahgunakan sama orang-orang tertentu. Jadi, hal buruknya itu bisa menyebabkan orang menjadi antisosial, nggak ingin berinteraksi, membuat dunianya sendiri, menganggap lingkungan musuh sehingga tidak percaya diri. Dampak dari sisi fisiknya itu bisa menyebabkan rasa gelisah, jantung berdebar-debar, rasa kantuk, penglihatan kabur, pingsan, hingga hipotensi. Tingkat adiktif pada zat ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Jadi, jenis narkoba yang selanjutnya itu kokain. Kokain atau yang disebut juga dengan coca, Charlie, Srepet, Happy Dust, Snow ini berasal dari spesies tumbuhan Erythrocylon coca yang tumbuh di Amerika Selatan. Kokain ini memiliki kegunaan sebagai anestesi atau obat bius lokal yang berfungsi untuk menutup pembuluh darah. Biasanya itu digunakan ketika dokter membedah dalam dunia kedokteran ya. Kokain ini sendiri ada dua jenis, yaitu kokain hidroklorida dan kokain freebase. Dalam waktu singkat, biasanya pengguna kokain ini akan merasa gembira dan energik. Namun hal ini hanya berlangsung sebentar, kira-kira itu cuma 30 menit. Setelah itu,
Penggunanya itu akan mengalami halusinasi, panik, mudah marah, penurunan berat badan, merasa lelah, cemas, dan melakukan tindakan aneh yang dilakukan secara berulang-ulang. Biasanya itu kokain digunainnya itu mirip sama ganja, yaitu dihirup dengan alat bantu ataupun langsung. Jadi kokain ini bisa digunakan dibakar bersamaan bersama tembakau. Terus dipakainya dihirup pakai alat bantu ataupun bisa langsung digunakan. Yang selanjutnya yaitu opium. Opium atau opiat memiliki nama lain opium, candu, dan popi. Ini berasalkan dari jenis tumbuhan mungkin ya, Papaver somniferum yang belum matang. Jadi tumbuhan candu ini dapat ditanam dengan kondisi iklim subtropis. Jadi dia cuma bisa ditanamnya itu pada kondisi iklim subtropis aja, tapi iklim yang lain itu nggak bisa. Sebenarnya tanaman ini tuh punya fungsi positifnya. Biasanya digunakan di bidang kedokteran sebagai penghilang rasa sakit yang dapat. Namun beberapa orang juga jadiin tanaman ini tuh sebagai tanaman hias karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang cantik. Namun ketika disalahgunakan, ini tuh dapat merusak fungsi badan sendiri. Misalkan merasa pusing, kulit menjadi bermasalah, hingga efek psikisnya itu memiliki semangat yang tinggi, merasa sibuk sendiri atau rising sensation, dan nafsu meningkat. Jadi penggunaan zat adiktif ini biasanya dengan cara dihisap atau inhalasi. Selanjutnya itu tembakau gorila. Nah, apa sih namanya tembakau gorila? Karena biasanya orang-orang yang ngegunain ini tuh akan merasa seperti ditumpuin sama gorila gitu. Jadi langsung bersikap aneh. Jadi udah ada di presentasinya itu. Jadi biasanya orang yang menggunakan tembakau gorila akan merasa dirinya ketiban gorila, nggak sadarkan diri kayak gitu. Tembakau ini tuh beda sama tembakau umumnya karena dia itu merupakan tembakau tiruan, ganja tiruan. Namun kalau dibakar baunya itu sama kayak ganja yang asli. Karena ganja tiruan atau sintesis, jadinya lebih murah, dan bahkan beberapa orang ini menganggapnya legal di mana-mana gitu. Terus biasanya cara pakainya itu dihisap. Efek yang diberikan itu seperti ketiban gorila atau halusinasi, berjalan tidak teratur, merasakan euforia, efek delusi atau kecurigaan pada lingkungan, merasa malas, dan bersifat adiktif namun efeknya tak berlangsung lama. Yang selanjutnya LSD atau lysergic acid. LSD adalah jenis narkoba yang tergolong halusinogen dan biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Dengan cara pemakaiannya itu diletakkan di lidah. Jadi karena dia bentuk lembaran kertas kecil itu, jadi kayak makan permen, ditaruhnya di lidah terus nanti dia bakal bereaksi sendiri. Jadi narkotika ini biasanya bereaksi setelah 30-60 menit kemudian, dan efeknya itu berakhir setelah 8 hingga 12 jam. Efek buruknya bagi kesehatan itu sering berhalusinasi mengenai berbagai hal, sering terobsesi sama yang ada di halusinasinya, mengalami depresi, dan memiliki rasa panik dan takut yang berlebihan. Nah, jenis narkoba selanjutnya ini juga udah nggak heran lagi, udah nggak tabu lagi di lingkungan sekitar sekarang. Sabu-sabu atau yang dalam dunia medis disebut sebagai metamfetamin, termasuk ke dalam narkotika yang sering salah digunakan. Sebenarnya metamfetamin ini biasa digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan hiperaktif, obesitas, dan narkolepsi. Dia tuh bentuknya warnanya putih, bentuk bubuk atau kristal atau cair. Kalau misalkan tambah dengan air, gak berbau dan berasa pahit. Efek sampingnya itu bisa menyebabkan pemakai menjadi berhalusinasi
ataupun kecanduan. Penggunaan sabu dalam jangka panjang akan membuat si pemakai jadi awalnya ini merasa kayak nyeri dada, kayak sakit kepala, ringan aja gitu. Tapi lama-kelamaan ini bahkan bahkan jadi parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, masih ada sebenarnya jenis-jenis narkoba lainnya itu kayak ekstasi atau MDMA, nipam atau pil koplo, alkohol atau etanol, nikotin, kafein, metadon, alfa-prodina, amfetamin, sedatif, demerol, dan nipam. Masih banyak sebenarnya jenis-jenis narkoba baru yang muncul akhir-akhir ini. Selanjutnya sebenarnya napsa ini sendiri sudah ada penggolongannya. Narkotika ini sendiri dibagi jadi 3 golongan. Ada golongan 1 yaitu narkotika yang mengandung tingkat bahaya paling besar karena zat adiktifnya ini paling tinggi. Contohnya itu kayak ganja, kokain, opium, morfin, dan heroin. Ada narkotika golongan 2 ini yang mengandung tingkat daya adiktif kuat namun bisa bersifat positif karena bisa bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya beta-metadol, petidin, dan benzetidin. Narkotika golongan ketiga itu yaitu mengandung tingkat daya adiktifnya itu yang ringan. Contohnya itu kodein beserta keturunannya. Kayak gitu. Selanjutnya psikotropika. Psikotropika ini dibagi jadi 4 golongan. Golongan pertama itu dengan daya adiktif yang paling kuat. Contohnya itu LSD, STP, MDMA, dan ekstasi. Psikotropika golongan yang kedua ini daya adiktifnya itu masih kelas atas juga, tapi bisa dimanfaatkan kayak tadi sebagai pengobatan dan penelitian. Contohnya metamfetamin, metaqualon, dan amfetamin. Ada juga psikotropika golongan 3, yaitu yang memiliki daya adiktif kelas menengah, jadi sedang-sedang. Contohnya itu buprenorphina, flunitrazepam, dan lumibal. Ada juga psikotropika golongan terakhir, yaitu golongan keempat, yaitu memiliki daya adiktif yang ringan. Sama sih, dia juga bisa digunakan sebagai pengobatan dan juga penelitian. Contohnya seperti diazepam dan nitrazepam termasuk BK, Dumolit, dan Mogadon. Ini zat adiktif yang biasa disalahgunain yaitu alkohol, inhalansia atau solven, kafein, nikotin. Jadi sebenarnya napsa ini tuh bisa punya dampak positifnya juga. Dia bisa untuk pengobatan dan berguna di bidang kedokteran. Tapi beberapa orang itu menggunakan ini tuh salah. Jadi disalahgunakan dan akhirnya jadinya nggak baik buat kesehatan juga, buat psikis, buat emosi, seperti itu. Selanjutnya dampaknya sendiri dari penyalahgunaan narkoba. Jadi berdasarkan efek yang ditimbulkan ini dibagi jadi 4. Ada halusinogen, stimulan, depresan, dan adiktif. Yang halusinogen itu bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi. Jadi dia bingung mana yang nyata, mana yang gak nyata. Jadi tergantung dosisnya. Kalau dosis yang dia gunakan semakin tinggi, maka dia akan berhalusinasinya pula makin aneh, makin gak mengerti mana nyata, mana tidak nyata. Contohnya itu kokain sama LSD. Terus yang kedua itu stimulan. Stimulan ini biasanya menyebabkan kerja tubuhnya itu seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Jadi sang pengguna ini merasa lebih bertenaga dan cenderung itu lebih semangat, lebih senang, lebih gembira. Namun ini cuma buat sementara waktu. Selanjutnya itu depresan. Depresan itu yang biasa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jadi si pemakainya ini merasa tenang, bahkan tertidur, bahkan tidak sadarkan diri. Contohnya itu putau. Selanjutnya itu adiktif.
yaitu efeknya itu menimbulkan kecanduan. Biasanya orang yang menggunakan narkoba akan merasakan ingin lagi, mau make lagi, mau menggunakan lagi. Nah, ini tuh disebabkan sama adiktif. Jadi biasanya itu mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif dan secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya itu apa sih? Ganja, heroin, dan putau. Selanjutnya dampak narkoba terhadap fisik. Jadi biasanya dampak narkoba ini tuh bisa menyerang fisik kita, emosi kita, perilaku kita. Nah, dampak narkoba terhadap fisik ini sendiri itu apa sih? Dampaknya itu berat badan bisa turun drastis, matanya akan terlihat cekung dan merah, mukanya pucat, bibirnya menjadi kehitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, buang BAB atau BAK jadi kurang lancar, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya itu dampak narkoba terhadap emosi. Biasanya narkoba ini sangat-sangat mempengaruhi emosi seseorang. Biasanya itu orangnya jadi sensitif banget. Jadi kalau ditegur itu langsung marah, langsung cepat marah. Terus membangkang, emosinya nggak stabil, kehilangan nafsu makan, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada dampak narkoba terhadap perilaku, yaitu malas, sering melupakan tanggung jawab, jarang mengerjakan tugas-tugasnya rutin. Nah, ini masih banyak. Jadi jangan sampai menyalahgunakan narkoba. Terus biasanya penyalahgunaan narkoba ini ada langkah-langkah penanggulangannya. Jadi penanggulangan itu terdiri dari 2, yaitu langkah preventif atau pencegahan dan juga pengobatan atau represif. Nah, ini langkah pencegahannya. Ini langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama itu kita harus menanamkan pemahaman tentang narkoba kepada anak sejak dini. Ini biasanya tugas orang tua. Jadi paling enggak kita ngasih tahu tentang pemahaman dasar tentang narkoba. Contohnya kalau kayak ketika misalkan si anak disamperin sama orang yang gak dikenal terus disuruh makan permen, jangan mau kayak gitu. Kita harus mengajarkan anak untuk paham sedikit, meskipun sedikit tentang narkoba, tapi harus paham. Terus menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Ini sih harus banget ya. Biasanya itu ketika keluarganya berantakan, itu seorang anak atau remaja bisa salah ambil jalan. Biasanya itu salah satunya itu dengan cara menyalahgunakan narkoba, karena si anak merasa buat apa keluarganya ini sudah hancur. Jadi salah satu temannya itu ya narkoba itu sendiri. Selanjutnya, selektif dalam melakukan hubungan pertemanan atau memilih-milih teman. Memilih teman ini bukan berarti kita menjauhi semua orang, menjauhi orang yang merasa gak baik. Kita juga harus lihat dulu orangnya itu kayak apa. Jadi kita harus selektif dalam melakukan hubungan pertemanan. Selanjutnya, menjadi teladan yang baik dalam sebuah keluarga. Ini tuh tugas orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, karena biasanya anak itu cenderung meniru apa yang dilakukan sama orang tuanya. Selanjutnya, mencegah anak menonton tayangan negatif atau tayangan berbau narkoba. Ini juga merupakan tugas orang tua yang biasanya dilakuin supaya anaknya ini nggak mengikuti seperti tadi. Jadi yang selanjutnya juga, sekolah memberikan wawasan yang luas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada siswa. Selain peran orang tua di rumah, ada peran sekolah. Jadi sekolah ini juga biasanya memberikan pendidikan atau wawasan tentang penyalahgunaan narkoba. Ini tuh penting banget. Karena biasanya di lingkungan sekolah juga siswa bisa aja menggunakan narkoba atau merokok. Ada juga peran pemerintah. Pemerintah berperan aktif dalam pembuatan hukum atau aturan tegas dengan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah juga udah membuat hukum ya tentang penyalahgunaan narkoba sendiri.
Selanjutnya, memberikan pembinaan kepada masyarakat agar mengetahui seluk-beluk narkoba, agar tidak tertarik untuk menyalahgunakan. Selanjutnya itu cara menanggulangi permasalahan narkoba. Jadi biasanya para pengguna narkoba itu setelah ketahuan akan direhabilitasi. Langkah yang pertama itu pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter dan terapis untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecanduan si pemakai menggunakan narkoba, dan juga untuk menganalisis efek samping yang dirasakan sama si pemakai. Selanjutnya itu detoksifikasi. Cara selanjutnya itu pengguna harus terbebas 100% dari menggunakan konsumsi narkoba ini sendiri. Biasanya ketika pada tahap ini, sang pengguna itu akan tersiksa, baik secara psikis ataupun fisik, akibat nggak menggunakan narkoba. Pada akhirnya juga dokter ini akan memberikan obat untuk meringankan efek samping, dan juga meminta si pemakai untuk mengkonsumsi banyak air putih. Selanjutnya stabilisasi. Stabilisasi itu setelah si pemakai berhasil melewati tahap detoksifikasi, maka langkah selanjutnya itu adalah melakukan pemulihan jangka panjang. Jadi dokter akan memberikan resep yang harus dikonsumsi, terus mengadakan konseling, karena biar bagaimanapun si pengguna ini bisa aja balik lagi. Oleh karena itu kita harus menanamkan hal positif, melakukan hal-hal positif supaya si pelaku ini enggan untuk kembali melakukan narkoba di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya pengelolaan aktivitas. Jadi setelah tahap tersebut berhasil dilewati, pecandu narkoba sudah sembuh dan dapat melakukan aktivitas secara normal. Tetapi hal ini tuh tetap dikontrol supaya para pecandu ini yang tadinya supaya kembali ke jalan yang benar, melakukan kegiatan-kegiatan yang benar, dan enggak lagi atau enggan untuk mengkonsumsi narkoba di kemudian hari. Sebenarnya kita punya tipsnya sendiri supaya diri kita itu enggak kecanduan narkoba, atau bagi para pecandu enggak kembali lagi ke jalan yang salah. Yang pertama itu sibukkan diri dengan kegiatan positif. Banyak banget kegiatan positif yang bisa kita lakuin, kayak olahraga atau berkumpul bersama teman, belajar, itu bisa banget kita lakuin. Selanjutnya, hindari pergaulan bebas. Terutama bagi para remaja, pergaulan bebas ini bisa banget datang rentan terhadap remaja. Oleh karena itu, kita sendiri ini harus memfilter, menyaring gimana pertemanan kita, pergaulan kita sama orang-orang. Selanjutnya itu perkuat iman dengan rajin beribadah. Ini salah satu hal yang penting banget, karena kalau iman kita nggak kuat, kita bisa aja terlena atau akhirnya malah mencoba narkoba dan akhirnya malah menjadi pecandu, ditangkap. Sayang banget kan sebenarnya kayak gitu. Terus yang terakhir itu tanamkan mindset bahwa narkoba hanyalah kesenangan sesaat. Sisa selebihnya adalah malapetaka. Jadi sebenarnya narkoba ini tuh biasanya efeknya cuma sebentar. Terus sisanya tuh kalian bakal ngerasain ketersiksaan. Oleh karena itu, ini tips-tips yang bisa dilakuin supaya menghindarkan diri dari kecanduan narkoba. Nah, pengetahuan umumnya jadi ada lembaga non kementerian atau LPNK yang bertugas mempunyai tugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Nama badannya ini BNN. Jadi BNN atau kepanjangan itu Badan Narkotika Nasional. Ini tuh badan yang biasanya menyelidiki orang-orang yang dikiranya tuh menggunakan narkoba. BNN ini sendiri dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat mengedukasi, dan juga jangan sekali-sekali mencoba atau menggunakan narkoba, karena narkoba merusak karakter bangsa. Semoga video ini dapat memenuhi tugas PJOK yang telah diberikan. Indonesia sehat, Indonesia bebas narkoba. Terima kasih telah mendengarkan.